sekarang kita berlanjut ke part 4 di mana kita akan sedikit belajar mengenai dokumen objek model dan sekaligus studi kasus di mana kita akan membuat sebuah tabel seperti ini di mana nantinya kita akan bisa menghapus data dari tabel ini menggunakan tombol delete. Nah, mungkin sedikit langsung saja langsung ke pembahasannya di mana sini kita membuat sebuah tampilan tabel menggunakan ini, mungkin contohnya menggunakan bootstrap ya, dimana untuk nama dari maksudnya dari kelas-kelas yang dibuat untuk tampilannya itu menggunakan bootstrap versi 5. Mungkin sedikit introduction saja untuk bootstrapnya seperti apa ya. Di sini kita lihat untuk penggunaan tugas, misalkan untuk kita akan memanggil section ID tugas di CSS ini untuk membuat padding, kemudian container fluid ini bawaan dari bootstrapnya itu untuk membuat sebuah tampilan kontainer. Kemudian ini penggunaan kolom. Jadi untuk ini mungkin sudah dibahas di materi bootstrap kemarin ya, di pertemuan 3. Nah, kita mungkin sedikit buat tampilan seperti ini, dimana kita akan membuat tabel hover, dimana tabel hover itu ketika kita lakukan seleksi terhadap sebuah kolom, harusnya ini mungkin saya salah sintaks, salah pemanggilan kelas, jadi mungkin bisa ini mungkin kelebihan ED di mana kalau misalkan untuk hover seperti ini, misalkan kita mengarahkannya ke dalam suatu baris, maka dia akan menampilkan hover menampilkan warna dari ketika dia di hover. Dan ada ID di sini, tabel mahasiswa. Ini ada isinya NIM, nama, email, jenis kelamin, tahun, angkatan, dan aksi yang akan dilakukan. Di sini khusus untuk melakukan tombol delete. Nah, tapi di sini hanya ada kolomnya saja. Kalau misalkan kalian lihat, dimana kalian tidak menemukan data ini di HTML ini. Nah, ini ada di dalam JavaScript. Nah, mungkin sedikit bertanya, gimana sih kita akan menampilkan data seperti ini, data tabel ini ke dalam sebuah dari JavaScript ke dalam HTML. Nah, kita sudah membahas gitu menggunakan array of object itu seperti apa. Nah, di sini kita buat sebuah array of object dengan data mahasiswa, ada NIM, nama, email, jenis kelamin, dan tahun angkatan. Nah, ini mungkin sedikit untuk penggunaannya sama saja seperti sebelumnya. Ini untuk panjang datanya, mungkin jika ingin kalian pelajari di video ini, kalian bisa mungkin pause dalam beberapa momen jika ini terlalu cepat, karena saya akan sedikit lebih banyak membahas saja di sini. Nah, ini banyak datanya, ada 5 ya, mungkin kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 data di dalam array ini. Nah, lalu langkah pertama apa saja yang harus kita lakukan untuk menampilkan data ke dalam tabel ini. Nah, langkah pertamanya adalah kita harus mendapatkan sebuah ID dari tabel yang kita deklarasikan. Nah, tadi kita sedikit menyinggung bahwa ada yang namanya ID nih. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Nah, di sini kita lihat bahwa untuk yang namanya dokumen objek model, kita menggunakan sintaks dokumen lalu dot. Nah, di sini kita disediakan beberapa pilihan gitu untuk menampilkan elemen apa atau mengambil elemen apa yang akan dilakukan. Nah, di sini kita akan kita akan bahas dulu yang namanya DOM selector. Di DOM selector dalam selector itu adalah dokumen objek model yang digunakan untuk mengambil sebuah data dari HTML atau dari elemen-elemen HTML. Nah, di sini kita lihat bahwa ada yang namanya get element by ID ataupun get element yang lainnya, misalkan get element. Nah, di sini kita lihat get element by ID yang cuma kita lihat bahwa setiap sintaks get element dia menggunakan s di depan elemennya itu, berbeda dengan ID. Kenapa? Karena yang namanya ID itu dia sifatnya khusus, generic, atau tidak hanya dimiliki oleh satu item itu saja, karena itu akan membedakan, yang bisa membedakan antara ID dan kelas.
Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan sebuah data yang tampilan data yang unik, seperti hanya tampilan section di dalam menggunakan Bootstrap atau menggunakan CSS, gunakan sebuah ID untuk membedakan tampilan mana yang masuk yang ingin kalian bedakan gitu. Nah, kita lihat gimana untuk mengambil data dari sebuah tabel. Karena tabelnya ini unik, maka kita menggunakan get element dari ID, atau ada satu lagi yang namanya query selector, query command atau query selector. Nah, query selector ini ada dua, ada query selector yang hanya tanpa sintak tambahan all, kalau ada yang namanya tambahan all. Kalau misalkan tambahan all berarti dia banyak itu yang dipanggil itu. Misalkan kita ingin memanggil, kalau misalkan query selector itu misalkan kita ingin memanggil sebuah kelas gitu, misalkan nama kelas ini. Nah, di sini kalau misalkan query selector all, dia bentuknya nanti yang akan dihasilkan adalah data berbentuk array dalam satu variabel itu. Setelah kalau misalkan kita menggunakan query selector biasa, berarti dia akan menampilkan variabel tunggal saja. Dan kalau misalkan kelas tadi kita menggunakan titik lalu nama kelasnya. Kalau misalkan untuk kalau misalkan untuk ID kita menggunakan simbol pagar lalu nama ID-nya itu apa. Misalkan kita ingin memanggil tabel mahasiswa. Nah, ini tabel MHS, kalau misalkan di sini kita deklarasikan di sini ya. Nah, maka ini bisa menggunakan query selector atau tadi get element by ID. Nah, ada dua ya. Nah, lalu langkah berikutnya adalah kita menggunakan sebuah pengulangan sebanyak data mahasiswa itu, karena kita akan menampilkan semua data mahasiswa ini ke dalam tabel. Nah, lalu ada yang namanya DOM manipulation. DOM manipulation ini akan membuat sebuah elemen atau menciptakan sebuah elemen HTML atau menghapusnya, atau ya ini pokoknya melakukan manipulasi elemen itu terhadap elemen HTML untuk DOM manipulation itu. Nah, untuk membuat sebuah baris baru di dalam tabel, kita bisa menggunakan memanggil variabel tabel yang kita deklarasikan tadi, kemudian panggil yang namanya insert row. Jadi insert row ini akan membuat baris baru di posisi yang ditentukan. Misalkan ini indeks tambah 1, artinya tadi indeks yang nilai 0, bahwa kita akan membuat baris ini di baris pertama. Kenapa kita ditambahkan 1? Karena untuk row di posisi ke-0 itu sudah ditempati oleh kolom-kolom ini, name, nama, email, pokoknya yang semua kolom ini mengisi baris ke-0 dalam indeks begitu. Nah, lalu kita bisa menggunakan variabel, maksudnya for each. Di sini kita menggunakan objek lalu dot value. Nah, ini artinya adalah kita akan mengambil value dari objek mahasiswa, lalu kita for each kan, misalkan value-nya ini value, maka kita akan mengambil nilai setiap value-nya itu. Jadi maksudnya ini adalah value sebagai data mahasiswa indeks kesekian, indeks dari yang periulangan ini, seperti kita pelajari sebelumnya di ini. Nah, maksudnya seperti number sebagai data di dalam angka. Begitu halnya dengan ini. Jadi variable file sebagai data mahasiswa indeks kesekian. Nah, tadi kita sudah membuat row baru ya. Setelah kita ingin bagaimana caranya di row itu kita isi dengan beberapa kolom. Nah, kolom itu menyesuaikan dengan panjang datanya ini. Nah, kita buat variable cell, dimana dengan memanggil variable row ini dia bisa menggunakan insert cell. Jadi kita akan membuat cell baru di sini di indeks ke-i, arti di indeks ke-0, waktu di indeks 0 itu berarti di paling kiri ini. Jadi maksudnya, jadi ini adalah name yang kalian akan kita gunakan kalau indeks 0. Lalu kalau misalkan nah ini ada yang namanya inner HTML. Jadi inner HTML ini akan set teks yang akan ditampilkan dalam
HTML-nya itu. Nah, jadi yang akan tampilkan di sini adalah si value berdasarkan value dari origin ini. Kalau misalkan dia i-nya masih dalam kondisi 0, berarti dia akan menampilkan name. Kemudian misalkan nambah 1 i-nya itu, jadi i-nya sama dengan 1, maka dia akan menampilkan namanya dan nama mahasiswanya. Kalau misalkan tambah 1 lagi, dia akan menampilkan emailnya. Tambah 1 lagi menampilkan jenis kelaminnya, tambah 1 lagi menampilkan tahun angkatannya gitu. Lalu berikutnya kita akan membuat button dari delete ini. Nah, di sini yang bisa kita gunakan adalah menggunakan yang namanya create element. Create element ini akan membuat sebuah elemen HTML. Ini bebas memusatkan elemen apa saja bisa dibuat. Ini bisa menggunakan TD ataupun button atau input, ini bisa dibuat di sini. Di elemen apapun, elemen HTML apapun bisa dibuat menggunakan create element ini. Lalu karena ada create element, maka pasti kita harus membuat atributnya juga. Nah, untuk membuat atribut dari sebuah elemen yang kita buat, kita bisa menggunakan sintaks set atribut. Nah, set atribut ini kayak misalkan kita lihat di sini. Nah, ini yang namanya atribut itu kayak kelas, kayak ID, kayak seperti hanya yang lainnya. Itu namanya atribut. Sorry ya tadi. Ini yang namanya atribut. Nah, di sini kita ada dua parameter ya di sini. Parameter ini yang pertama itu adalah atribut apa yang akan kita set, itu misalkan kelas ataupun ID di sini. Di sini adalah nama dari isi dari atributnya itu. Misalkan kelas, isi kelasnya itu adalah ini, misalkan button danger. Ini bawaan dari Bootstrap ya. Lalu misalkan kita ingin buat type-nya sebagai type button. Nah, kemudian ada yang namanya ini apa? Event listener. Jadi di sini kita akan sedikit mengulas yang namanya onClick, di mana onClick ini adalah ketika sebuah tombol diklik maka akan memanggil sebuah function. Nah, di sini ketekan onClick itu adalah ketika tombol ditekan maka akan memanggil sebuah function namanya delete mahasiswa ini. Jadi ketika dia manggil, typo ya. Ketika kita akan menekan tombol delete, maka akan ya ketika kita menekan tombol ini maka akan mengarah ke sebuah function namanya function ini, delete mahasiswa ini. Nah, tadi seperti disinggung lagi, kalau misalkan ini HTML-nya itu adalah teks yang akan ditampilkan dalam buttonnya itu atau dalam HTML-nya apa. Misalkan ini tombol delete. Nah, gitu. Lalu kita buat yang namanya di insert cell ini di cell ke-6. Ini belum dihapus karena tadi kita belum selesai gitu untuk menampilkan buttonnya itu. Nah, ada yang namanya event child. Event child ini akan dideklarasikan sebagai child dari sebuah tag. Misalkan, nah di sini kita akan sedikit membuat hierarki di mana yang sebuah tag tr ini merupakan child dari tag table, dan tag table ini adalah parent dari tag tr dan tag th ini. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan event child, misalkan di tag table ini akan melakukan event child. Nah, tr ini yang akan di event itu. Jadi yang di event child itu adalah tr-nya itu. Itu adalah metode dari event child dari sebuah elemen DOM itu. Oke, mungkin sebelum kita menggunakan ini function delete ini, kita lihat sedikit ya. Nah, kita lihat bahwa untuk menggunakan ketika kita menampilkannya sudah berhasil ya. Mungkin sedikit di inspect dulu dimana mungkin kalian ingin mengetahui seperti apa struktur filenya itu. Oke, mungkin ini tidak bisa ditampilkan karena ini menggunakan JavaScript juga. Harusnya ini kan bisa ya. Oke, kita coba di inspect saja. Nah, mungkin ini sedikit, kalau misalkan kalian ingin mengetahui struktur dari sebuah HTML yang kalian buat, kalian bisa mengeceknya di sini.
lihat di sini. Nah, tadi kita sedikit bahas kalau misalkan dia buttonnya di assign sebagai child dari TD, maka akan kondisinya seperti ini. Maka buttonnya akan disimpan dalam sebuah table data, tag table data ini. Ini yang namanya event child. Nah, sekarang kita akan membuat si function, si tombol delete ini bekerja. Tadi sedikit mungkin kita uncomment lagi, mungkin sedikit. Kalau kita lihat ya di sini. Nah, parameter E ini adalah bawaan dari kalau misalkan kita menggunakan function this ini. Artinya kalau misalkan function this, dimana kalau misalkan function this adalah artinya dia adalah maksudnya adalah event atau kondisi dimana posisi dimana kita memanggil button tersebut. Nah, kalau misalkan maksudnya function this, maka yang akan dimaksud adalah ketika maksud adalah tag button ini function this maksudnya. Jadi ketika dia memanggil di situ, dia memanggil dirinya sendiri, memanggil button itu sendiri, dia tidak akan memanggil yang lain. Nah, di sini kita ketuk memanggilnya itu kita akan menambahkan namanya parent element. Nah, tadi kita sudah membahas dengan parent dan child. Misalkan parent dari button itu berarti dia parentnya itu adalah td ini parent elemen parent dari button. Maksudnya si td ini adalah elemen parent dari sebuah button ini. Nah, sekarang caranya adalah karena kalau misalkan kita mungkin di sini sudah ada yang belajar mengenai basis data ya, dimana untuk menghapus sebuah data itu biasanya berdasarkan primary key dari data itu. Mungkin untuk mahasiswa itu biasanya untuk primary key-nya itu berdasarkan NIM-nya itu. Nah, di sini untuk mendapatkan sebuah NIM dari NIM yang akan data dari yang akan dihapus, kita harus melihat di mana sih di posisi NIM di tampilan ini. Nah, kita lihat bahwa ternyata posisi setiap NIM dari mahasiswa ini itu ditampilkan di kolom pertama. Nah, artinya dia menjadi sebuah first child atau first dari anak pertama dari sebuah tag tr ini. Tag parent mereka itu tag tr. Jadi child pertama dari tr ini adalah td, di mana dia akan mendapatkan NIM. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan sebuah while di sini. Ini mungkin sedikit ulasan mengenai struktur data, di mana dia akan melakukan looping mundur. Di sini yang namanya previous element sibling itu adalah dia akan mundur mengecek sibling itu saudara dari si tagnya itu. Ketika dia ada di sini, artinya dia sebenarnya di kondisi di td yang ini. Kemudian ketika dia di previous, dia mundur ke sini, dia previous lagi mundur ke jenis kelamin, mundur lagi ke email, mundur sampai ke kondisi terakhir di NIM. Nah, ketika ditampilkan, dia akan kalau misalkan kalian ingin melihat data yang akan kalian hapus, itu bisa menggunakan memanggil namanya text content. Text content ini adalah seperti halnya yang namanya itu HTML, tapi text content ini hanya berlaku ketika kalian mendapatkannya dari sebuah dari sebuah tag yang kalian panggil. Text content itu seperti itu. Ini bisa pakai HTML, kita coba dulu. Nah, bisa ya. Jadi mau pakai inner HTML atau mau pakai text content itu sebenarnya tidak beda jauh kegunaannya. Tinggal kalian ingin menggunakan yang mana saja, itu bebas. Nah, di sini kita lihat untuk menghapus data dari array. Ketika kita sebelumnya kita sudah belajar mengenai splice atau pop dari datanya itu. Nah, di sini kita bandingkan jika data name yang ada di dalam array itu ternyata sama dengan yang kita hapus, maka dia harus dikeluarkan dari array. Nah, ini splice itu kegunaannya seperti ini. Jadi dia didapati indeks ke berapa, kemudian hapus datanya itu sepanjang data sebanyak apa. Kalau misalkan satu berarti data itu saja, kalau misalkan dua data itu bersama data di depannya, kalau tiga data itu termasuk dua bersama dua data di depannya, dan begitu seterusnya.
gitu. Tapi ini belum cukup. Kita lihat, ini belum cukup. Kalau misalkan kita menghapus datanya dari array saja, maka tidak akan ada perubahan di tampilannya, karena dia masih menganggap bahwa bahwa datanya itu tidak dihapus, meskipun sebenarnya kita sudah menghapusnya dari array, karena ini tampilannya masih statisnya itu. Karena dia masih web statis, kita harus melakukan penghapusan secara menggunakan DOM manipulation. Nah, di sini kita menggunakan delete row ini. Nah, kita membandingkan bahwa kalau misalkan Boss Child itu adalah anak pertama dari TR yang tadi kita sebutkan, lalu tampilan nilai NIM-nya itu sama dengan yang kita cari atau kita hapus, maka kita panggil yang namanya delete row di indeks keberapa. Ini kebalikannya dari insert row. Jadi kalau misalkan delete row itu seperti itu. Lalu ada juga kalau misalkan ini sedikit pembelajaran dulu ya, mungkin sedikit tambahan dari materi ini, dimana kita coba dulu ya untuk melakukan hapusan data. Ya, ini sudah selesai seperti kalian lihat bahwa datanya berhasil terhapus. Nah, kita akan sedikit belajar bagaimana caranya kita melakukan get value dari sebuah atribut HTML. Misalkan kita ingin mengambil nama, masukkan teks nama inilah, bebas pastinya. Misalkan ID-nya T nama. Nah, misalkan di sini kita akan mengambil nilai tulisan nama itu. Gimana sih caranya? Misalkan kita bakal mengambil berdasarkan ID ya. Tadi kita sudah belajar mengenai get element by ID, lalu menggunakan T nama. Lalu kita bisa, karena ini masih menggunakan karena dia masih elemen hardcode dari teks HTML, maka yang diambil itu adalah inner HTML-nya itu. Console log nama, misalkan seperti itu. Nah, tulisan nama ini akan terambil. Nah, gimana kalau misalkan kita ingin mengambil sebuah data dari sebuah form ya? Nah, misalkan kita ingin memasukkan sini dulu bentar. Kita ingin menambahkan sebuah input tipe teks. Nah, misalkan namanya itu bebas ini, teks ini ID teks, form console, misalkan ini bawaan dari Bootstrap. Misalkan ini mesti cari, ini mungkin ini bebas tulisannya. Nah, kita sedikit belajar lagi mengenai event listener, di mana di sini kita bisa bebas gitu, dimana event di sini kita tidak hanya on click saja, ada yang namanya di sini on key off. Nah, on key off ini apa sih? Jadi on key itu adalah event di mana ketika kita mengetikkan sesuatu terhadap sebuah input. Misalkan di sini kita akan menggunakan function untuk key data. Itu misalkan di sini. Saya menghapus tadi. Misalkan ini function key data, lalu kita ingin mengambil data ini itu berdasarkan name. Jadi kita bisa menggunakan mengambil elemen itu tidak hanya menggunakan sebuah ID ya, kita bisa menggunakan kelas, bisa menggunakan name. Ini bisa saja gitu. Misalkan input dokumen
get element by name. Nah, di sini kita sesuaikan dengan name yang ada di HTML-nya itu apa tadi. Namanya itu adalah text. Kemudian ini karena dia basisnya melakukan input data, bahwa oleh karena itu kita melakukan function value. Oke, kita coba ya di sini misalkan log ini input. Oke, mungkin ada sedikit kesalahan di sini. Oke, ada yang salah ya. Jadi kita coba pakai ID saja dulu ya. Mungkin untuk name kalian bisa sedikit eksplorasi sendiri bagaimana cara menggunakan tag name, menggunakan elemen name ini. Oke, tinggal penuh. Up ya. Ini saat kita belajar sedikit ya, sekarang sama-sama belajar di sini bahwa untuk pengetahuan key up itu on ya. Oke, on dulu. Oke, mungkin ada sedikit masalah ya, mungkin kalian sedikit evaluasi ya kalau misalkan untuk ngambil value ini seperti apa, karena sebenarnya kita bisa menggunakan ini semua untuk oh ya, tadi saya mungkin sedikit salah bukan tulisannya mungkin sini. Kita coba lagi ya. Nah, jadi kalau misalkan on key up tidak sedikit pelat yang mungkin tidak ada masalah ya. On key up dimana kalau misalkan kita memasukkan apapun karakternya itu dia akan mengikuti gitu apa yang kita ketik di sini. Jadi bisa apa saja. Nah, jadi kalau misalkan kita hapus satu karakter dia akan ada perubahan gitu. Mungkin kalian bisa pelajari gitu bahkan yang namanya filter search di JavaScript ini. Oke, mungkin untuk domain ini cukup sekian saja yang bisa disampaikan oleh dari saya ya, sedikit mungkin untuk pembahasan tugas ya. Jadi gak beda jauh ya tugasnya dengan yang ini, mungkin bedanya dia ada form di sini. Jadi kalau misalkan kita memasukkan sebuah data ke dalam form, maka dia akan tersubmit ke sini.
dia akan langsung tampilkan di sini. Nah mungkin kalian harus cari metode gimana caranya bisa ketika dia mengambil data dari form dia langsung ditampilkan ke dalam tabel ini. Lalu ada lagi satu lagi di mana kalau misalkan kalian mencari nama dari tidak jika kalian mengetik nama di sini maka akan menampilkan nama di dalam tabelnya itu. Misalkan ini root, misalkan Aldi, dia akan otomatis sih. Nah mungkin sedikit berbeda bagaimana cara menggunakan ini ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekarang kita juga sama-sama belajar di sini. Jika kalian masih ingin lebih lanjut mengenai JavaScript, kalian bisa mempelajari di Whitelist School atau website lainnya yang bisa kalian mudah pelajari gitu. Nah, selain itu mungkin jika kalian ingin ada yang tanyakan mengenai JavaScript juga bisa tanyakan pada saya ataupun mentor yang lainnya di Ospace ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.